Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat? Sehat. Jadi walaupun kita puasa kita harus tetap semangat ya. Semangat. Baik. Jadi ini kita melanjutkan materi yang kemarin sudah diterangkan sama Pak Dodo ya. Di sini saya menggantikan beliau karena beliau tidak dapat hadir karena ada sebuah kegiatan tidak bisa beliau tinggalkan. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu. Ini biodata saya. Nama saya Azrif Rahman. Pendidikan terakhir SMK jurusan TGB. Teknik gambar bangunan, sekarang profesi sebagai instruktur teknisi handphone di lembaga pelatihan kursus Al-Kausar Kota Padang. Di depan itu nomor telepon dan alamat rumah, serta email. Nanti kalau misalkan ada perlu sesuatu teman-teman materi yang kurang mengerti yang saya sampaikan nanti, silakan dihubungi, bisa tanya lewat WhatsApp atau nanti kita buat grup kelas. Baik, berhubungan sekarang kita berada di ruangan pembelajaran di Hotel Pesona di Kota Bogor. Di sini saya menyarankan, tadi sudah bertanya kepada pihak hotel bahwasanya hari ini tidak ada simulasi bencana alam. Jadi jika ada terjadi alarm berbunyi atau sesuatu keadaan darurat, itu adalah real kenyataan yang terjadi. Maka teman-teman yang ikut pelatihan diharapkan mengikuti protokol jalur evakuasi yang telah disediakan oleh pihak hotel. Berhubung sekarang masih dalam masa pandemi, kita tetap harus menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Jadi diharapkan selama pelatihan ini teman-teman tetap memakai masker dan menjaga jarak, serta kalau bisa menggunakan hand sanitizer. Baik teman-teman, karena ini pertemuan kita pertama, saya tidak tahu teman-teman sebelumnya dengan instruktur sebelumnya mempunyai peraturan keras seperti apa. Jadi selama belajar dengan saya membahas materi ini, peraturan kelas kita yaitu yang pertama, handphone tidak usah dimatikan, cukup di silent saja. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Jadi kita saling bergantian, tidak ada bertanya, satu bertanya, satu lagi bertanya. Saya tidak tahu mana yang mau bertanya. Bisa dipahami? Bisa. Setuju dengan peraturan kelasnya? Setuju. Setuju ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau mengambil absen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang sakit? Atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua? Tiga, dua, empat. Di sini di absen yang saya terima kita ada 20 orang ya. Tetapi di sini kursi ada 3 yang kosong. Itu siapa ya? Barbara, Bambang. Oh, Pak Bambang, Dodo Pak Dodo, sama Ardi. sama Nyi Iteng. Oh, Nyi Iteng. Itu kemana teman-temannya? Itu urusan keluarga. Urusan keluarga ketiduran. Oh, jadi diharapkan bagi yang ketiduran mudah-mudahan segera bangun ya, bergabung dengan kita. Amin. Dan bagi teman-teman yang sakit, mudah-mudahan beliau cepat disehatkan. Kita berdoa nanti supaya mereka bisa bergabung dengan kita. Jadi apapun yang kita berikan, kita sama-sama mendapatkan ilmunya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita berdoa agar apapun yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bermanfaat dan nanti kita bisa aplikasikan di lapangannya. Oke, doa saya pimpin sendiri saja. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Sedikit saya mau menanyakan terlebih
terlebih dahulu mengulas kembali. Teman-teman kemarin sudah belajar tentang peralatan handphone. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau tahu apakah teman-teman tahu dengan ini? Tahu. Coba apa namanya? Voltmeter. Ya, Power Pak. supply. Ingat ya, tadi aturan kelas kita yang menjawab acungkan tangan. Jadi jangan Oh. power supply, semuanya ngomong. Gitu. Ya. Jadi siapa yang mau menjawab tolong acungkan tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Power supply. Oke. Oke, benar. Ini adalah power supply pada handphone. Oke. Lanjut. Ini Nah, ini. apa duluan ini? Sundua. Apa Pak? Multitester. Multitester atau multi Meter. meter. Teman sudah belajar ya. Enggak, tadi tanya. Ini Itu apa? apa? Test pen. Test pen. Obeng. Oke. 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 Test pen, obeng sebenarnya fungsinya hampir sama. Cuma penggunaannya berbeda ya. Kalau test pen kita pakai di kelistrikan. Sekarang kita belajarnya di handphone. Jadi test pen tidak dipakai. Pakai. Baik. Karena teman-teman sudah paham dengan peralatan materi sebelumnya, ada power supply, multimeter dan toolset atau obeng set. Oh. Oke, baik teman-teman. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pengukuran nilai baterai DC volt. Unit kompetensi menggunakan alat ukur dan alat uji telepon seluler. Oke. Jadi datangnya judul itu yaitu dari program pelatihan kita yaitu reparasi telepon seluler dengan unit kompetensi menggunakan alat ukur dan alat uji telepon seluler. Elemen kompetensi yang kita gunakan mengukur atau menguji komponen menggunakan multitester dengan KUK-nya pengukuran nilai baterai DC volt. Maka dapatlah judul kita pengukuran nilai baterai DC volt. Tujuan dari pelatihan ini ialah setelah mengikuti pelatihan, teman-teman diharapkan kompeten dalam melakukan pengukuran baterai DC volt sesuai dengan standar pabrik. Gitu. Dan manfaatnya yang pertama yaitu memudahkan teman-teman dalam pengukuran baterai DC volt. Yang kedua, memudahkan teman-teman dalam mengetahui kondisi baterai DC volt ini bagus atau tidak, masih bisa kita pakai atau tidak. Baik. Jadi untuk dalam pengukuran baterai kita menggunakan pertama itu persiapan alatnya dulu. Alatnya tadi apa? Multimeter. Bahannya Baterai. baterai. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan antara alat dan bahan. Oke. Setelah kita mempunyai multimeter, terus mempunyai baterainya, kita melakukan pengaturan pada si alat, yaitu dengan cara menentukan skala ukurnya. Kita mau mengukur baterai ini mau skala berapa? Oke, nanti bisa saya demonstrasikan di depan. Selanjutnya setelah kita menentukan skala ukur, kita menghubungkan antara si alat dengan si bahan, yaitu si multimeter dengan si baterai. Kawinkan. Nah, setelah dihubungkan baru kita baca hasil pengukurannya melalui display yang ada pada multimeter tersebut. Baik, saya akan mendemokannya. Yang pertama itu kita mempunyai multimeter, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kita di sini menggunakan yang tipe ini dalam pengukuran baterai. Sini saya punya dua baterai tunggal dan baterai petak 9 volt dan 1,5 volt biasanya segitu. Nah, jadi tadi step pertamanya apa? Persiapkan alat dan Bahan. bahan.
Yang kedua, Setting. atur skala ukur pada alat. Nah, bagaimana mengaturnya? Kita tahu tidak baterai ini berapa volt sih? Berapa DC volt sih? Belum tahu. Nah, kita bisa menggunakan skala yang besar dahulu. Di sini skalanya 2,5, 10, 50 sama 1000 volt. Jadi baterai tidak mungkin sampai 1000 volt. Jadi kita bisa atur selektor di 50 terlebih dahulu. Setelah di 50, kita perhatikan ini baterainya positif atau positifnya yang mana, negatifnya yang mana. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar tentang multimeter, merah ini positif, hitam itu negatif. Jadi kita hubungkan. Jadi biasakan kalau kita mempunyai barang atau membeli baterai, perhatikan berapa konsumsi tegangan baterai. Lihatnya dari mana? Perhatikan di bodi baterai. Di sini ada tulisan 9 volt. Berarti si baterai ini cuma mengeluarkan tegangan sebesar 9 volt. Tidak bisa lebih. Sampai situ paham? Oke. Nah, jadi kita akan mengatur baterai ini masih bagus atau tidak menggunakan multimeter dengan skala 10 volt DC. Jadi jika ini kita hubungkan positif, negatif, maka jarum bergerak. Oke. Langkah pertama tadi apa? Persiapkan Bahan. alat. Dan bahan. Langkah kedua, atur skala. Salah. Yang ketiga, pengkoneksian, hubungkan antara si alat dengan si Bahan. bahan atau si baterai. Colok. Terserah mau dicolokin, mau ditempelin, mau di apapun terserah. Yang penting dia terkoneksi dengan benar. Setelah itu langkah terakhir apa? Kita membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum. Oke. Kalau ini baterainya 9 volt, maka skala ukur kita adalah 10 volt. Jarum yang ditunjukkan, jika baterai ini bagus, maka jarum akan menunjukkan nilai 9 volt. Kalau lebih? Nggak ada yang lebih. Oke. Jadi kalau misalkan di sini sudah dihubungkan dengan benar, peralatan bagus, tahu-tahu jarum tidak bergerak, berarti baterai dalam kondisi Mati. kosong. Oke, ini contoh yang 9 volt. Terus kita coba yang kecil. Yang kecil di sini 1,5 volt. Oke. Jika 1,5 volt, di sini skala ukurnya kita turunkan. Supaya apa? Agar pas kita pengukuran kita membaca nilai dengan benar. Bisa nggak sih Pak? Di 10 volt juga bisa, tetapi kita membaca skala tidak tepat. Karena 1,5, di sini ada 2,5, kita turunkan 2,5. Jadi pas kita hubungkan positif, negatif, maka si baterai nanti akan menunjukkan nilai. Multimeter akan menunjukkan nilai bahwa nilai si baterai ini adalah 1,5 volt. Bisa dipahami? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Karena kita hari ini cuma membahas masalah langkah-langkah pengukuran baterai, cara pengukuran baterai DC volt. Jadi kalau rekan-rekan mau punya baterai apapun itu, pengen tahu kondisinya masih bagus apa tidak, bisa digunakan apa tidak, cukup gunakan multitester andalannya. Oke, baik mau yang analog ataupun yang digital itu bebas. Yang penting step pengukurannya benar. Saya mau mengukur baterai laptop, bisa nggak? Berapa sih dayanya? Berapa sih tegangannya? Bisa deh. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Pak, tanya Pak. Iya Mas. Pak, saya Pak. Saya Sugiono
gimana Pak? Ya. Dari Pak. Ya, Pak. Makanya itu Pak, kalau mengukur baterai itu kalau terbalik proofnya bagaimana Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi Pak Sugiono menanyakan kalau kita mengukur baterai terbalik. Ya. Ingat, kata kunci adalah di baterai tegangannya AC atau DC. DC. Tegangan baterai adalah DC. DC. DC mempunyai kutub positif dan negatif. Oke. Kalau dia punya positif dan negatif, berarti pas pengukuran tidak boleh Terbalik. terbalik. Jadi kalau misalkan kita mengukurnya terbalik, kejadiannya apa? Kalau kita menggunakan multimeter analog, jarum ini akan mundur ke belakang, akan membuat alat kita rusak. Error. Oke. Jadi kalau kita jadi yang analog lebih sensitif daripada yang digital. Kalau digital Anda pengukuran terbalik, dia masih safety, palingan keluarnya minus. Kalau yang analog, dia pasti mundur ke belakang, ini akan rusak. Bisa dipahami Pak Sugiono? Oh iya Pak, udah terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sugiono. Ada lagi yang lain? Ya Mas? Saya Pablo. Ya? Mas Pablo? Bagaimana kita tahu kalau itu positif sama negatif apa beda? Di Baterai. baterai. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau kita membeli sesuatu barang selalu perhatikan. Jadi kalau misalkan tadi Mas Pablo perhatikan baterai, di sini ada tulisan plus, ada minus. Jadi minusnya yang ini, plusnya yang ini. Kalau yang tipe ini, yang ini plus minusnya ada strip sama plus. Bisa dipahami Mas Pablo? Iya, terima kasih Bapak. Ada lagi? Cukup? Oke. Jadi kesimpulan dari materi kita saat ini ialah dalam pengukuran baterai DC volt ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pengaturan, yang ketiga pengukuran, keempat pembacaan hasil pengukuran. Baik. Di sini saya mau bertanya, apakah bapak-bapak atau teman-teman yang lain memahami dari paparan yang telah saya sampaikan? Berarti pertanyaan pertama yang tadi, apakah saat pengukuran baterai kita boleh berbalik menghubungkan multimeter dengan baterai? Siapa yang bisa menjawab? Ya Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Saya dengan tadi pertanyaan tadi bahwa pengukuran baterai tidak boleh terbalik. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang kita kerjakan sebelum melakukan pengukuran? Siapa yang masih ingat? Ya Mas? Mempersiapkan bahan dan alat. Satu. Mempersiapkan alat Apa lagi? dan Mengerjakan bahan. Persiapan alat dan bahan. bahan. Ada yang bisa menambahkan? Ya Mbak? Setelah persiapan alat, Ya. mengatur skala ukur, Oke. menghubungkan alat ukur dengan baterai, Oke. dan baca hasil pengukurannya. Oke. Upload. Jadi Boleh pulang baik, Kalimantan. persiapan, pengaturan, penghubungan, terakhir pembacaan. Yang paling aktif ini. Baik. Untuk memastikan lebih lanjut, di sini saya akan memberikan lembar pertanyaan dan lembar jawaban, Oke. yang dimana di situ sebelum mengerjakan, tolong perhatikan aturannya. Baca dulu soal dengan seksama. Jawaban diisi di lembar jawaban. Soal tidak boleh dicoret. Percaya akan jawaban sendiri. Oke? Giono. Silakan bekerja. di daftar ini di daftar itu pertanyaan yang Ada yang sudah selesai? di daftar itu pertanyaan Baik.
nanti akan saya periksa. Untuk selanjutnya, karena rekan-rekan sepertinya sudah memahami materi, saya akan memberikan tugas tambahan, yaitu lakukan pengukuran pada 5 baterai yang berbeda. Kumpulkan data pengukuran, dikumpul pada pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 5. Baik, untuk mengakhiri sesi ini, tadi kita membuka dengan berdoa, sekarang kita akan menutup dengan bersyukur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan semoga nanti bisa diaplikasikan di kemudian hari. Jadi untuk mengakhiri ini, marilah kita mengucapkan syukur dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.